Bayangkan jika besok pagi, semua saldo bank Anda, semua properti yang Anda miliki, semua investasi Anda lenyap. Dan sebagai gantinya, Anda tiba-tiba punya sejumlah uang yang sama, persis dengan setiap orang lain di planet ini. Kedengarannya bagus bukan? Atau mungkin awal dari sebuah kekacauan total. Kita semua sering bermimpi tentang dunia yang adil, di mana tidak ada kemiskinan, dan setiap orang punya kesempatan yang sama. Nah, apa jadinya jika mimpi itu tiba-tiba menjadi kenyataan? Apa yang terjadi jika dalam sekejap mata semua 8 miliar orang di dunia ini tiba-tiba punya kekayaan yang sama persis? Pertanyaan ini mungkin terdengar seperti plot film fiksi ilmiah, tapi mari kita gali lebih dalam konsekuensi yang mungkin terjadi, dari hal yang paling indah sampai yang paling menghancurkan. Yang pertama, di momen nol, yaitu dunia yang sejajar. Di pagi hari yang aneh itu, setiap orang dewasa di bumi terbangun dengan angka yang sama persis di rekening bank mereka. Tidak ada lagi triliuner, tidak ada lagi tunawisma. Semua orang ada di level nol yang sama. Ini bukan cuma tentang uang tunai, tapi juga nilai aset. Semua rumah, mobil mewah, kapal pesiar, saham perusahaan raksasa, semuanya dihitung ulang dan didistribusikan secara merata. Bayangkan kegembiraan dan kebingungan yang meledak di seluruh dunia. Orang-orang miskin akan melompat kegirangan, sementara orang-orang kaya mungkin akan panik. Pada awalnya, mungkin ada momen kebersamaan yang luar biasa. Tidak ada lagi yang merasa terintimidasi oleh kekayaan orang lain, atau malu dengan kekurangan mereka sendiri. Seniman bisa fokus pada seni mereka tanpa khawatir soal sewa, ilmuwan bisa mengejar penemuan tanpa batasan dana, dan keluarga bisa makan di meja yang sama tanpa memikirkan harga makanan. Dunia akan terasa lebih ringan, seolah beban berat ketidaksetaraan sosial tiba-tiba terangkat. Kita akan melihat gelombang optimisme, orang-orang yang merasa bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, karena keuangan bukan lagi penghalang. Mungkin akan ada ledakan kreativitas dan inovasi dari orang-orang yang selama ini terbelenggu oleh kemiskinan. Namun, euforia ini tidak akan bertahan lama. Ingat bahwa masalahnya bukan cuma jumlah uang, tapi juga apa yang uang itu bisa beli. Kekacauan ekonomi dan kehancuran pasar. Dalam skenario ini, nilai uang akan langsung jatuh. Mengapa? Karena semua orang tiba-tiba punya daya beli yang sama dan mendadak. Permintaan akan barang dan jasa tertentu akan melonjak drastis. Bayangkan jika setiap orang bisa membeli mobil mewah, impian mereka, atau rumah di lokasi yang paling eksklusif. Stok barang-barang mewah dan properti akan langsung habis dalam hitungan jam. Permintaan yang sangat besar ini akan membuat harga melambung tinggi. Ini disebut inflasi hiperbola, di mana uang kehilangan nilainya begitu cepat, sehingga Anda perlu karung uang untuk membeli sebuah roti saja. Pabrik-pabrik tidak bisa memproduksi mobil atau rumah baru secepat itu. Nanti pasokan akan runtuh, supermarket akan kosong karena semua orang membeli apa saja yang mereka bisa. Bayangkan rak-rak kosong di toko-toko karena tidak ada yang mau menjual barangnya dengan harga lama, dan tidak ada yang tahu berapa harga yang benar sekarang. Bahkan barang-barang esensial seperti makanan dan obat-obatan akan menjadi sangat langka dan mahal. Petani tidak akan punya insentif untuk menanam karena keuntungannya tidak lagi terjamin, dan distribusi makanan akan kacau balau. Sistem perbankan yang mungkin tulang punggung ekonomi modern akan benar-benar lumpuh. Tidak ada lagi perbedaan antara deposito, pinjaman, atau investasi. Apa artinya pinjaman jika semua orang punya jumlah uang yang sama? Siapa yang akan meminjamkan dan siapa yang akan meminjam? Bank-bank akan tutup, bursa saham akan lenyap, dan semua bentuk pasar keuangan akan berhenti berfungsi. Uang tunai akan menjadi tidak relevan karena nilainya bisa berubah setiap menit. Krisis motivasi dan tenaga kerja. Nah, kalau semua orang punya uang yang sama, apalagi gunanya bekerja? Ini adalah salah satu pertanyaan terbesar yang muncul dari skenario ini. Mengapa seseorang mau menjadi dokter yang harus belajar bertahun-tahun dan bekerja di bawah tekanan tinggi, jika imbalannya sama dengan seorang yang tidak bekerja sama sekali? Mengapa ada yang mau mengumpulkan sampah atau membersihkan toilet jika mereka bisa duduk di rumah dan punya uang yang sama dengan bos besar? Ini bukan hanya tentang pekerjaan berat, bahkan pekerjaan yang menyenangkan sekalipun akan kehilangan daya tariknya jika tidak ada insentif finansial. Inovasi akan stagnan. Siapa yang mau menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan teknologi baru jika tidak ada keuntungan finansial yang bisa didapatkan? Penelitian akan pengembangan akan bukan berhenti. Kemajuan medis akan terhambat dan kita bisa kembali ke zaman kegelapan dalam hal kemajuan ilmiah. Masyarakat akan kehilangan insentif untuk berprestasi. Sistem pendidikan akan runtuh. Mengapa siswa harus belajar keras jika tidak ada perbedaan hasil finansial antara lulusan terbaik dan mereka yang tidak lulus? Kualitas pelayanan publik akan anjlok drastis. Rumah sakit akan kekurangan dokter. Sekolah akan kekurangan guru, dan infrastruktur akan memburuk karena tidak ada yang memperbaikinya. Tentu saja ada orang-orang yang bekerja karena hasrat, karena mereka ingin membantu orang lain, atau karena ingin membuat perbedaan. Tapi mari kita jujur, mayoritas orang yang bekerja karena mereka butuh uang untuk bertahan hidup dan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tanpa insentif itu, motivasi kerja akan menguap, tingkat pengangguran akan meroket, dan bukan karena tidak ada pekerjaan, tapi karena tidak ada yang mau melakukannya. Konflik sosial dan kekuatan baru.
Dalam kondisi kekacauan ekonomi dan kurangnya insentif, masyarakat akan mulai mencari cara lain untuk bertahan hidup. Barter akan kembali populer, tapi itu pun akan sulit karena tidak ada standar nilai. Orang-orang akan mulai menimbun barang-barang esensial, menciptakan pasar gelap yang berbahaya dan tidak terkendali. Kejahatan akan melonjak karena tidak ada lagi hukum yang bisa ditegakkan dengan efektif. Polisi dan tentara juga akan kehilangan motivasi mereka untuk bekerja. Akan ada perebutan kekuasaan, kekayaan mungkin sudah merata, tapi kekuasaannya tidak. Orang-orang yang punya keterampilan langka dan penting seperti petani yang bisa menanam makanan, insinyur yang bisa memperbaiki listrik, atau ahli medis yang bisa menyelamatkan tubuh seseorang akan punya kekuatan yang luar biasa. Mereka akan menjadi kaya dalam arti yang baru, di mana nilai mereka ditentukan oleh kemampuan mereka untuk menjadikan apa yang orang lain butuhkan. Kelompok-kelompok kecil akan mulai terbentuk berdasarkan kesamaan keahlian atau sumber daya yang mereka kuasai. Perang merebutkan sumber daya akan mungkin terjadi. Masyarakat akan terpecah belah dan konsep negara bangsa bisa tidak jadi relevan lagi. Kekuasaan akan berpindah dari tangan pemerintah ke tangan siapapun yang bisa menjadikan makanan, air bersih, atau keamanan. Kembalinya struktur sosial lama. Dalam kekacauan pasca kesetaraan kekayaan, di mana uang kehilangan nilai dan motivasi kerja lenyap, akan muncul kebutuhan mendesak untuk ketertiban dan kelangsungan hidup. Manusia adalah makhluk yang beradaptasi, dan sejarah menunjukkan bahwa kita selalu membentuk hierarki. Jika uang tidak ada lagi menjadi penentu kekuasaan, kekuasaan akan beralih dari sumber daya lain. Individu atau kelompok yang memiliki keterampilan vital seperti kemampuan bertani, memperbaiki mesin, mengobati penyakit, atau bahkan hanya kemampuan memimpin dan berorganisir akan menjadi yang paling berharga. Mereka akan menjadi kaya dalam arti yang baru, di mana nilai mereka ditentukan oleh kemampuan mereka untuk menyediakan apa yang orang lain butuhkan. Mereka akan menjadi pemimpin dan imbalan atas jasa yang mereka lakukan, bukan lagi uang, melainkan makanan, tempat tinggal, atau perlindungan. Secara bertahap, barter akan menjadi lebih terorganisir. Barang dan jasa akan ditukar berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Kelompok-kelompok yang menguasai sumber daya atau keahlian penting akan mulai menetapkan aturan. Ini akan menjadi bentuk baru dari kelas sosial, di mana status ditentukan oleh kontribusi fungsional seseorang terhadap kelangsungan hidup kelompok, bukan lagi oleh saldo banknya. Pada akhirnya, untuk menjaga ketertiban dan efisiensi, masyarakat akan menemukan kembali kebutuhan akan semacam sistem nilai tukar, bisa jadi dalam bentuk komoditas, token, atau bahkan janji yang berfungsi sebagai pengganti uang. Dengan adanya sistem nilai tukar ini, dan dengan adanya perbedaan dalam keterampilan serta kontribusi, ketidaksetaraan akan muncul kembali secara alami. Orang yang menghasilkan lebih banyak nilai atau menguasai lebih banyak sumber daya akan mengakumulasi lebih banyak dari mata uang baru ini. Dan dengan demikian, kekuasaan dan status sosial akan kembali terkonsentrasi pada segelintir orang saja. Pelajaran dari kesetaraan semu. Ini bukan berarti kita harus puas dengan kesenjangan yang ekstrim. Justru sebaliknya, ide tentang kesetaraan sosial, kesetaraan total, meskipun terdengar menarik di permukaan, menunjukkan kepada kita bahwa keberadaan insentif dan perbedaan nilai ini penting untuk menjaga roda ekonomi dan masyarakat tetap berputar. Yang perlu kita perjuangkan adalah kesetaraan kesempatan, bukan kesetaraan hasil. Kita harus menciptakan sistem di mana setiap orang punya kesempatan yang sama untuk sukses, terlepas dari latar belakang mereka. Kita perlu memastikan bahwa tidak ada yang kelaparan atau tidak yang punya tempat tinggal, sambil tetap mempertahankan struktur mendorong orang untuk berinovasi dan berkontribusi. Tantangan sebenarnya adalah mencari keseimbangan. Bagaimana kita bisa mengurangi kesenjangan tanpa menghancurkan insentif? Bagaimana kita bisa membangun jaring pengaman sosial yang kuat tanpa menghilangkan motivasi individu? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terus diperdebatkan oleh para ekonom dan pembuat kebijakan di seluruh dunia. Mungkin, mimpi tentang semua orang punya kekayaan yang sama adalah utopia yang mustahil, tapi memikirkannya bisa membantu kita menghargai betapa kompleksnya sistem ekonomi kita, dan betapa pentingnya insentif dalam menjaga peradaban kita tetap berjalan. Daripada bermimpi tentang kesetaraan mutlak yang bisa membawa kehancuran, mungkin lebih baik kita fokus pada cara-cara untuk membuat sistem yang ada lebih adil dan efisien bagi semua orang, sehingga kita tidak perlu kembali ke nol untuk memahami nilai dari sebuah struktur.